azina dainun, zina itu utang. Wa qada'uhu fi ahlihi, dan kamu itu akan membayar lewat keturunanmu kalau kamu tidak bertobat. Coba, akan membayar lewat keturunan kita. Fulan berzina dengan seorang fulanah, kemudian dia tidak bertobat, maka kemudian ada di antara keturunannya yang akan dizinai orang lain persis sebagaimana dia telah menzinai seorang wanita. Karena apa? Ya, karena saking besarnya itu. Makanya sampai-sampai tidak ada dosa Pak yang meninggalkan impact sampai bekas itu, kecuali dosa zina Pak. Semua dosa kalau sudah kita bertobat itu Allah sudah tidak tinggalkan bekas. Itu kalau kita bertobat. Tapi khusus dosa zina, kalau sampai kamu punya anak dari zinamu, walaupun kamu bertobat, itu impactnya, itu pengaruhnya, bekasnya itu masih ada. Orang Pak kalau kemudian meninggalkan sholat, dia bertobat gitu, Allah hapus. Allah tidak akan jadikan mukanya bopeng gitu, enggak akan Allah jadikan gitu. Orang minum khamr kemudian dia bertobat, sudah Allah terima insya Allah tobatnya kalau dia tobatan nasuha. Tapi kalau ada orang zina kemudian sampai hamil, punya anak, walaupun bertobat, itu Allah tinggalkan bekasnya, dan Allah masih tetapkan hukuman walaupun dua-duanya sudah bertobat. A zina sama B lahir C. C ini tidak boleh bernasab kepada A, tidak boleh C bin A, haram, tidak boleh. A nggak boleh kemudian mengaku ini adalah anak kemudian syar'inya, tidak boleh, hanya bisa mengaku anak biologisnya. Nanti kalau A mati, C tidak bisa mewarisi. Kalau C mati, A tidak bisa mewarisi. Kalau C nanti nikah, kalau dia perempuan, A tidak bisa nikahin Pak. Maaf, walaupun yang berzina sudah bertobat dengan tobatan nasuha. Jadi nanti kalau misalkan ada anak lahirnya ini sebelum ijab qabul, sudah nempel itu zighatnya itu ke rahim wanita, terbentuk sebelum terjadinya qabil tu nikah wa tazwijaha bimarin madkurin halan, maka zighat itu kalau terbentuk sampai menjadi zanin, sampai kemudian dia jadi anak itu perempuan, nikah, bapaknya tidak boleh nikahin walaupun sudah bertobat. Kenapa? Allah masih berikan sanksinya itu untuk mikir setiap orang itu sebelum dia melakukan zina. Makanya kemudian akhirnya apa? Itu saking besarnya. Makanya saya pernah nyampaikan materi kayak gini. Ada seorang bapak-bapak habis kajian yang insya Allah beliau, semoga Allah terima tobatnya, karena nampak beliau itu betul-betul berubah. Tiba-tiba ngambilin saya, nangis. Saya udah deg-degan, ini jangan-jangan berkaitan tentang tema ini. Loh betul Pak, nangis. Dia berkata, saya punya anak perempuan Ustaz, sekarang kelas 3 SMP, perempuan. Saya dulu dapatnya kemudian dari perzinahan. Nanti kalau anak perempuan saya mau nikah, emang nggak boleh saya nikahin Ustaz? Nggak boleh Pak. Saya sudah bertaubat Ustaz, insya Allah taubatnya Bapak diterima oleh Allah kalau taubatan nasuha. Tapi hukumnya tidak bisa dirubah. Jadi nanti kalau C ini kemudian pengen nikah, terus sama siapa? Sama wali hakim Pak. Lalu saya dianggapnya apa? Bapak cuma dianggap menjadi bapak biologisnya tok. Anak nasabnya kepada tempat tidur Pak. Makanya disebut dalam bahasa fikih waladun lil firash. Apa itu waladun lil firash? Anak yang kemudian dinisbatkan ke tempat tidur, tempat terjadinya perzinahan sampai terbentuknya dia. Anaknya tidak salah. Kita tidak boleh mengatakan anak haram, anak jadah, tidak boleh. Anaknya tidak salah. Ini orang tuanya Pak. Saking kemudian besarnya masalah perzinahan itu. Makanya sampai kemudian kita dapati orang kalau sampai berzina itu, pertama orang kalau sampai booking perempuan sampai berzina itu, saya tidak bisa bayangkan itu. Ada bapak-bapak bisa kemudian zina, pulang ke rumahnya ketemu istrinya bisa senyum, ketemu anak perempuannya. Loh, terus di mana ini pikirannya ini? Karena kemudian air yang paling najis sudah dia tumpahkan kepada rahimnya seorang wanita, padahal dia punya seorang istri dan punya anak perempuan. Karena kita hari ini hidup pada zaman ketika zina itu menjadi perkara yang biasa, dianggapnya dosa kecil. Bahkan sampai Nabi mengatakan hatta lostorostomuhu fit tariqi la fa'altumuh. Lu sampai nanti satu keadaan orang itu saking banyaknya orang berzina, orang kafir itu nyontohkan berzina di pinggir jalan. Setiap orang nanti akan nyontoh bagaimana itu cara berzina di pinggir jalan. Masya Allah. Dan hari ini Pak, zina itu bukan di balik pintu, di depan pintu.
pinggir tol, coba, di semak-semak tebu, Pak, coba itu. Perempuannya itu masya Allah itu gimana itu di semak tebu itu, kayak nggak punya harga aja. Dan itu dilakukan di banyak tempat. Makanya saya pernah ada itu salah satu dari jamaah saya itu yang beliau itu tobat gitu, hijrah, keluar dari satu pekerjaan. Saya nanya, kenapa antum keluar, akhi? Saya itu kerja ini. Loh, antum kan kerjanya itu kantornya itu memang tidak ada masalah, Pak, tapi saya itu baru kaget. Dia itu mengatakan, saya itu ngatur gratifikasi, Ustaz. Gratifikasi sekarang itu bukan uang, perempuan. Coba, saya itu yang ngatur gitu, kalau ada proyek itu supaya goal itu gimana, saya ngatur perempuannya, saya bookingin, kalau cocok nanti kemudian dipakai lagi. Masya Allah itu. Loh, kalau saya nggak dengar dari orang yang ngaji sendiri sama saya, susah saya percaya. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Padahal itu perkara besar di sisi Allah itu. Makanya saya tidak bisa habis pikir itu, kalau kemudian kita susah payah, Pak, ngerawat anak perempuan kita gitu, istri kita kemudian bersihkan kotoran, kemudian nyedot ingusnya ketika anak kita masih kecil, kitanya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, pulang sampai rumah jam 7, pulang jam 7 sampai rumah jam 9. Kadang-kadang saking capeknya kita nggak sempat makan malam, Pak. Lu, anak kita dibawa orang, dipetik dengan cara yang haram, dizinai, setelah itu dikembalikan kepada kita. Lu, apa nggak remuk itu hatinya orang tua kayak gitu tuh? Karena ini nggak masalah kecil, ini masalah gede banget, masalah perzinahan itu. Dan kita hidup pada zaman ketika orang itu menganggap zina itu biasa, tidak pernah biasa, yang namanya zina itu tidak pernah biasa. Dan ini yang menjadikan akhirnya kita, kenapa kita selaku orang tua itu kalau punya anak perempuan harus digenggam kuat-kuat. Kita harus betul-betul berprofesi, kita harus punya sifat sebagaimana singa itu. Karena kalau kita nggak kayak singa kalau punya anak perempuan zaman hari ini, digondol, Pak, satu-satu ini. Kalau kemudian kita kayak kucing gitu, kemudian membiarkan anak perempuan kita pergi sama orang itu, kemudian kita anggap insya Allah tidak apa-apa. Lu kok yakin gitu loh? Emang anak kita kayak Nabi Yusuf? Tidak ada, Pak, laki-laki kalau sama perempuan tuh kecuali tumbuh 2 tanduknya di sini. Apalagi ngomong nanti sebelum jam 9 pulang ya. Emang kita kira setan tidur gitu sebelum jam 9 gitu? Sampai kemudian kita membiarkan anak kita jalan gitu. Padahal ini urusan besar. Sampai ada laki-laki yang berzina, makanya sampai Allah mudahkan proses pernikahan itu. Kenapa? Kenapa Allah jadikan pernikahan itu gampang betul, Pak? Coba kalau lihat syariat yang menggampangkan pernikahan itu cuma Islam. Coba bandingkan dengan Hindu, bandingkan dengan Kristen, bandingkan dengan agama-agama yang batil selain Islam. Semuanya ribet, Pak. Tapi yang paling gampang urusan pernikahan itu adalah Islam. Kenapa sampai Allah gampangkan urusan pernikahan? Cuma wali, ridhonya wali. Kalau tidak bisa datang, ridhonya saja diwakilkan kepada orang yang diwakili oleh dia. 2 orang saksi, maharnya makan batagor juga boleh kalau istrinya ridho, perempuannya. Lalu kemudian cuma ijab kabul, saya terima nikahnya dan mas kawinnya, itu pun tidak sampai 1 menit ngucapin, Pak.